Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi elastisitas. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang keseimbangan harga, maka kali ini kita akan membahas terkait dengan permintaan dan penawaran, yaitu elastisitas. Apa sih elastisitas itu ya? Oke, elastisitas itu adalah kepekaan. Kalau kali ini kita akan membahas elastisitas permintaan, berarti kepekaan perubahan harga barang menyebabkan perubahan permintaan itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan elastisitas. Jadi seberapa elastis dari perubahan harga itu menyebabkan perubahan permintaan barang. Oke, elastisitas permintaan. Oke. Selanjutnya, apa saja sih jenis elastisitas permintaan itu ya? Jadi, elastisitas permintaan jenisnya Oke, yang pertama dinamakan inelastis. Inelastis. Apa yang dimaksud dengan inelastis? Inelastis yaitu ketika koefisiennya yaitu ED itu lebih kecil dari 1. Jadi nanti hasilnya perubahan harganya itu semisal ada harga naik sebesar 10%, semisal P nya naik 10%, maka Q nya turun hanya 2%. Itu ya, itu inelastis. Oke, yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, elastis, yaitu ketika ED-nya lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 ya. Jadi ketika P-nya naik 10%, maka Q akan mengalami penurunan 15% atau sebaliknya ya. Oke, ini elastis ya. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, yang disebut dengan uniter, yaitu ketika ED-nya sama dengan 0 ya, jadi adanya perubahan harga misal 5% misal ya, naik misalnya. Oke, mohon maaf ya kalau uniter ini sama dengan 1 ya. Oke, semisal perubahan P naik 5%, maka ada penurunan jumlah barang 5% juga. Oke, jadi hasilnya sama dengan 1. Oke, saya garis bawahi, berarti yang ketiga, uniter itu ketika ED-nya sama dengan 1.
Oke, itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat, inelastis, sempurna. Oke ya, inelastis sempurna yaitu ketika ada perubahan harga saya garis bawah di sini ya, penekanan saya beri warna lain, tidak mempengaruhi perubahan jumlah barangnya ya. Oke. Jadi inelastis sempurna yaitu perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan Q, sehingga rumusnya kalau di sini ED sama dengan 0. Oke. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, elastis sempurna. Yaitu ketika intinya sama dengan tak hingga. Tak hingga. Jadi ketika ada perubahan harga sedikit saja, P berubah, menyebabkan Q-nya ada berubah tak hingga. Oke, beda ya. Jadi jenis elastisitas itu ada 5. Yang pertama tadi inelastis, kemudian yang kedua elastis, yang ketiga uniter, yang keempat inelastis sempurna, dan yang kelima adalah elastis sempurna. Oke, kalian sudah bisa memahami kelima jenis tersebut, maka nanti kalian bisa mengklasifikasikan pada contoh soal. Oke ya. Sekarang kita semisal ada contoh soal begini ya. Rumus elastisitas itu ya, delta Q per delta P sama kalikan P per Q. Oke, itu rumusnya. Jadi rumus elastisitas delta Q per delta P dikalikan P per Q. Jadi P per Q di sini mengacu pada P pertama dan Q pertama. Delta itu apa sih delta? Delta itu adalah perubahan harga. Jadi kalau di sini delta Q itu berarti Q yang kedua dikurangi dengan Q yang pertama. Jadi hasil dari Q2 min Q1 itu adalah delta Q. Begitupun dengan delta P, yaitu P2 dikurangi dengan P1. Itu namanya delta P. Maka nanti hasilnya di sini kalian masukkan di sini. Delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q, maka nanti akan menghasilkan sebuah elastisitas. Kemudian baru kalian klasifikasikan elastisitas yang mana antara 1 sampai 5 yang sudah tadi kita bahas. Oke ya. Sekarang contoh soal. Oke, semisal P1 harganya ya, ada harga barang yang pertama 12.000 misalnya, 12.000 rupiah ya. Kemudian Q-nya kita buat berapa ya? 600 misalnya.
600 unit. Kemudian ada perubahan harga, yaitu menjadi P2 sama dengan 14.000, misal naik ya. Kemudian Q-nya mengalami penurunan karena ini elastisitas permintaan yang kita bahas, maka tentu dikaitkan dengan hukum permintaan. Q2 menjadi 400 unit. Oke. Nah, sekarang kita masukkan pada soal ya. Tadi ya, rumusnya delta Q per delta P kali P per Q. Oke, delta Q-nya berarti Q2 min Q1 per P2 min P1 dikalikan P per Q. Q2-nya tadi mengalami penurunan ya, yaitu 400 min Q1-nya 600, kemudian P2-nya 14.000 ya, dikurangi 12.000 dikalikan P yang pertama yaitu 14.000, kemudian Q yang pertama yaitu 600. Oke. Oke, hasilnya ya. Kita lanjutkan di sini. min 600 yaitu min 200 ya. Kemudian per 2000 dikalikan 600. Dan sehingga nanti menghasilkan ini 3. Oke, Q2 min Q1 nya tadi Q2 14.000 kurang 12.000, Q1 nya 12 ya, P1 nya 600 dan 12. Oh maaf, ini yang keliru ya di sini ya. Oke, ini seharusnya 12.000. Oke. Oke. 12.000 per 600 min 200 2.000. Oke, 12.000 ini 3 ya, ini min 6 min dibagi 3. Nah, yang perlu digaris bawah itu yang ini ya, hasil negatif. Hasil negatif pada elastisitas permintaan itu tidak dihiraukan, diabaikan saja. Ya. Karena kenapa? Ya karena kalau hukum permintaan kan ketika harga naik maka permintaan turun, ya berbalik gitu ya. Nah, maka hasilnya langsung kita lihat negatifnya kita abaikan. Jadi hasilnya adalah 2. Ya. Nah, ini berarti masuk jenis elastisitas yang mana? Kalau lebih besar dari 1 maka ini kategori elastis. Ya. Oke, sampai di sini saya pikir cukup sederhana ya untuk
pembahasan kita tentang elastisitas. Berikutnya nanti tugas kalian adalah mempelajari elastisitas penawaran. Sama persis rumusnya dengan elastisitas permintaan ya. Hanya nanti penggunaannya saja, yaitu pada permintaan. Oke, saya pikir cukup itu dulu ya untuk pembahasan kita tentang elastisitas permintaan. Kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.